Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan zakat insyaallah hari ini. Fadhal taqra Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Yajibu fil dhahabi idza balagha 20 mithqalan wa fil fiddati idza balagat 200 dirhamin rub'ul ushri minhuma wa yudammu adh-dhahabu ila al-fiddati fi takmili nisabi wa tudammu qimatul 'urudi ila kulli minhuma. Wajib dalam emas apabila mencapai 20 mithqal, dan untuk perak apabila mencapai 200 dirham. Rub'ul ushur minhuma, seperempat dari seperempat. sepuluh. Seperempat puluh. Nah. Wa yudammu adh-dhahabu ila al-fiddati fi takmili nisab, dan digabungkan emas dengan perak untuk menyempurnakan nilai nisabnya. Wa tudammu qimatul 'urudi ila kullin minhuma, dan digabungkan nilai dari harta perniagaan kepada keduanya, yaitu emas dan perak. Nah. Ya. Mu'allif mengatakan wajib dikeluarkan zakat dari emas idza balagha 20 mithqalan, apabila sampai 20 mithqal atau sama dengan 20 dinar. 20 dinar itu, satu dinar ditemukan di beberapa museum dunia. Dinar yang ada di masa Nabi dan sebelumnya itu diambil rata-rata sekitar 4,25 gram emas, ya, kali 20 berarti sekitar 85 gram emas. Bila memiliki 85 gram emas, saat dimilikinya itu kepemilikan sempurna terhitung haul. Umpamanya hari ini dia dapat emas sebanyak senilai 85 gram. Di tahun depan di tanggal yang sama, hari ini berapa, 19 atau 18 Ramadan? 18 Ramadan tahun depan, emasnya naik turun, tapi tidak pernah turun di bawah 85 gram. Maka di waktu itu emasnya berapa dikali 2/40 atau dibagi 40 atau dikali 1/40 atau dikali 2,5%, hasilnya itulah yang dizakatkan. Perak nisabnya adalah 200 dirham. 200 dirham itu, satu dirham beratnya sekitar 2,975 gram. Berarti 200 dirham yaitu sebanyak 595 gram. Dan digabungkan emas kepada perak untuk menggenapkan nisab. Dia memiliki emas 10 dinar dan dirham dia memiliki 100 dirham. 10 dinar tidak wajib zakat, tidak sampai nisab. 100 dirham tidak sampai nisab. Tapi bila digabung sampai nisab, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Begitu juga digabung kepada keduanya adalah harta perniagaan. Punya emas dia 40 gram, tidak punya uang perak. Punya harta perniagaan. Harta perniagaan jenis macam-macam. Setiap barang yang diniatkan ketika didapatkan untuk didagangkan, untuk dijual dengan mengharapkan pertambahan nilai, maka ini namakan dengan harta perniagaan. Harta perniagaannya dinilai dengan harga
modalnya sama nilainya tadi emas 40 gram, memiliki di sini 40 di atas 50 gram umpamanya emas, atau perdagangannya jual buku, dinilai bukunya tersebut yang ada stok di tokonya dan di gudangnya sampai modalnya 40 gram, 50 gram maaf. 50 gram tambah 40 gram sama dengan 90 gram, maka ada kewajiban zakat. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yubahu lidhakari min al-fiddati al-khatimu wa qabi'atu as-sayfi wa hilyatu al-mintaqati wa nahwihi. Dan diperbolehkan bagi laki-laki dari emas, yaitu al-khatim, cincin, digunakan untuk cincin, dan qabi'atu as-sayfi, gagang pedang, dan hilyatul mintaqati, itu hiasan sabuk, dan yang semisalnya. Wa min adh-dhahabi qabi'atu sayfi wa ma da'at ilaihi daruratun ka'anfin wa nahwihi. Adapun yang diperbolehkan untuk laki-laki dari emas, yaitu lapisan gagang pedang dan apa yang dibutuhkan dalam keadaan darurat, seperti untuk tambalan hidung dan yang semisalnya. Ya, hidung. Ya. Wa yubahu lidzakar. Sekarang emas yang digunakan bukan untuk uang dinar dan uang dirham. Di sini mu'allif akan menjelaskan apakah terkena zakat atau tidak, atau apakah mutlak emas dan perak atau seperti apa. Kaidahnya sesuatu yang haram maka wajib zakat. Laki-laki haram pakai cincin emas. Dia punya cincin emas, ada rantai kalung emas, ada gelang emas dipakainya. Ya. Beratnya ada 100 gram semuanya. Ini wajib dizakatkan. Wajib dizakatkan karena digunakan untuk yang haram. Ya, nanti akan ada perbedaan pendapat ulama dan yang mana rajih dalam mazhab. Bagaimana kalau untuk hal yang mubah seperti ini, penggunaan emas dan perak untuk hal yang mubah seperti perak untuk laki-laki dipakai sebagai cincin perak dan sebagai pembatas gagang pedang dengan mata pedang. Biasanya kan ada yang pembatas tangan, apa namanya itu? Ini yang kalau kita pedang umpamanya ini pedang. Nah, ini mata pedang, ini gagang. Antara itu kan ada apanya namanya? Pembatasnya agar tangan tidak lewat ke mata pedang. Nah, ininya biasanya terbuat dari emas atau perak. Ya. Ini dibolehkan. Dan juga sebagai perhiasan di sabuk. Sabuk biasanya digunakan di pinggang. Tujuannya banyak hikmahnya. Biasanya untuk mengencangkan perut agar tidak, ketika orang bekerja di sawah atau mengangkat barang, tidak turun perutnya atau ada dampak kesehatannya. Kemudian juga agar kain saupnya, gamisnya tidak terkena ke kotoran kebun dan seterusnya. Sabuk tersebut terkadang dihiasi dengan perak. Begitu juga emas boleh juga dijadikan tadi pembatas antara gagang dengan mata pedang. Kemudian hal yang darurat seperti penggunaannya ganti tulang hidung. Sebagaimana dalam hadis Al-Fajah, mana beliau jatuh dan hidungnya patah, maka kemudian dia pakai
selain emas membusuk, baru Rasulullah menyuruhnya menggantinya dengan emas. Karena emas tidak membusuk bila dipakaikan ke hidung atau ke kulit. Ya. Dan semisalnya untuk gigi, apakah darurat? Jawabannya tidak. Kecuali kalau para ahli gigi mengatakan ini dipakai gigi emas agar umpamanya tidak membusuk giginya, tidak rusak dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yubahu lin-nisa'i min adh-dhahabi wal-fiddati ma jarat sa'adatuhunna bilubsihi walau kathura wala zakata fi hulliyihima al-mu'addi lil-isti'mal aw al-'ariyati wa in u'idda lil-kira' aw an-nafaqati aw kana muharraman fa fihi az-zakatu. Dan diperbolehkan bagi wanita terkait emas dan perak apa yang biasa berjalan atau yang biasa digunakan walaupun persentase emasnya banyak atau peraknya. Wala zakata fi huliyihima, dan tidak ada zakatnya bagi perhiasan emas dan perak. Wala muaddi listi'mal, dan yang biasa digunakan. Al-muaddi kebiasaan. Al-muad yang disediakan untuk dipakai. Yang disediakan atau disiapkan untuk dipakai, awil ariyah, atau yang dipinjamkan. Ya. Wa in uidda lil kira, dan apabila disiapkan lil kira untuk upah namanya disewakan. Atau untuk disewakan atau untuk nafkah atau sesuatu yang haram, fa muharraman haram. Iya. Fa fihi zakatu, maka dalam hal ini ada zakatnya. Nah. Ya, begitu juga emas yang dipakai oleh perempuan dan perak dipakai oleh perempuan yang biasa mereka pakai. Kalau berlebihan, seperti umpamanya gelangnya 300 gram, kiri 300 gram, leher setengah kilo, ini berlebihan, ya ini ada zakatnya. Adapun yang biasa dipakai, umpamanya 20 gram di kanan kiri di leher, umpamanya lah habisnya 450 gram, ya seperti itu hal yang normal biasa dipakai oleh wanita, maka ini tidak ada zakatnya. Ya, yang itu dia beli tujuannya untuk dipakai memang, bukan tujuannya untuk disewakan atau bukan tujuannya untuk menyimpan uang. Ya, dia yang tahu hatinya. Ketika dia beli, apakah tujuan untuk dipakai atau tujuannya untuk disimpan. Jadi kalau emas lantakan atau emas emas batangan, itu saya kira nggak ada orang yang pakai ya. Itu memang tujuannya untuk disimpan sebagai biaya hidup atau untuk kebutuhan mendatang, maka ini ada zakatnya walaupun milik perempuan. Ya. Walaupun dipakai sesekali, ya, itu tujuan niatnya beli untuk dipakai atau dia beli untuk dipinjamkan. Laki-laki beli tujuannya untuk dipinjamkan ke istrinya. Ya, dia beli tujuannya untuk dipinjamkan. Kenapa enggak dihadiahkan saja Ustaz? Itu terserah dia. Kalau dia mau menghibahkan, alhamdulillah. Tapi kalau dia meminjamkan, mungkin dia berpikir kalau harus diberikan, dihadiahkan, berarti harus ngasih istri, anak perempuannya 4, gak cukup. Kalau pinjam, bisa dipakai oleh istri, anak butuh memakai-makai, ya mau bergantian bisa. Ya, itu mungkin. Tujuannya untuk dipinjamkan, maka itu tidak ada zakatnya. Tapi bila tujuannya dibeli perhiasan emas tersebut, walaupun jika untuk disewakan atau untuk ya saving, untuk menyimpan harta, ya
karena dia dianggap liquid, gampang menjualnya, atau sesuatu yang diharamkan. Laki-laki beli cincin emas untuk dipakainya, beli gelang emas untuk dipakainya, beli kalung emas untuk dipakainya. Ini hukumnya haram, maka ini ada kewajiban zakatnya. Jelas Ustaz ya? Kita lanjutkan, selesai. Sedikit lagi Ustaz. Baik. باب زكاة العروض صح؟ إيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق نعم، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله بنى على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبني. Zakat perniagaan apabila zakat barang perniagaan. Apabila seseorang memiliki dengan kehendaknya sendiri, dengan tujuan atau niat diniagakan atau diperjualbelikan, wa balagat qimatuha nisaban, dan telah mencapai nilai kimahnya, mencapai nisab, maka dizakatkan nilainya. Dan apabila dia memiliki barang tersebut karena sebab warisan, atau dia memiliki atas kehendaknya sendiri dengan tanpa diniatkan untuk didagangkan, lalu kemudian datang niat dijual belikan, lam tasir laha, tidak secara otomatis menjadi barang perniagaan. Wa tuqawwamu indal hawli bil ahadhi lil fuqara. Tuqawwamu dinilai pada saat haulnya bil ahadhi lil fuqara, dengan yang paling bermanfaat bagi kaum fakir, min ainin au wariqin, dengan emas atau perak. Wala yu'tabaru mashturiyat bihi, dan tidak menjadi iktibar, tidak dinilai apa yang dibeli dengannya. Dan tidak dianggap atau dinilai dengan apa yang dibeli dengannya. Wa in istara aradan, apabila seseorang membeli arad, tanah namanya. Arad, harta perniagaan. Membeli barang perniagaan atau harta perniagaan binisabin min asmanin aw urudin, dengan nilai nisab min asmanin aw urud, dari asman, harga maksudnya, uang emas dan dengan uang emas dan perak, dengan nilai uang emas dan perak, aw urudin, atau barang perniagaan, bana ala haulihi, maka ditetapkan dan dibangun, dilanjutkan haulnya. Dan apabila dia membelinya dengan sa'imah, yaitu binatang ternak, lam yabni, maka tidak ada haulnya, maka haulnya tidak dilanjutkan. Kita jelaskan. Sekarang zakat harta barang perniagaan. Barang perniagaan adalah suatu barang yang ketika Anda memilikinya, Anda niatkan pertambahan nilainya dengan menjualnya. Ya. Itu yang harta perniagaan. Masalah didapat, mungkin didapat dengan dibeli, mungkin didapat dengan warisan, mungkin didapatkan dengan hibah. Yang jelas ketika Anda memilikinya, Anda niatkan, dapat waris tanah. Masya Allah, ini tanah sangat menjanjikan, bagus prospeknya ini. Di daerah strategis, saya akan kapling-kapling dan saya buat selokan dan jalanan sehingga akan saya jual per kapling. Walaupun dia dapat warisan. Ini menjadi harta perniagaan. Tapi dia mendapatkan dengan warisan atau dia beli, tidak ada niatnya untuk jual. Ketika ditanyakan, apa tujuannya mas? Wallahu a'lam, sekarang saya punya uang. Kalau uang terkena inflasi, kalau beli tanah kan naik harganya. Ya mungkin nanti anak-anak dah pada besar, mungkin saya bikin rumah di sini. Atau kalau anak udah punya rumah masing-masing, saya bikin rumah untuk sewa-sewakan atau bikin ruko.
maka ini tidak ada zakatnya. Karena dia bukan harta perniagaan. Ya. Maka kapan harta itu menjadi harta perniagaan? Biniyati tijarati. Tujuannya ketika mendapatkannya adalah untuk dijual pertambahan nilai. Kalau dia jual bukan untuk pertambahan nilai, tapi karena kebutuhan, maka ini juga bukan harta perniagaan. Dia punya tanah, ketika punya kendaraan, punya macam-macam. Dan tidak ada diiklankan dijualnya. Suatu ketika butuh untuk berobat istri atau berobat mertuanya, maka dia jual. Ini tidak ada zakat dari hasil penjualan ini, karena bukan harta perniagaan ini. Dia menjual karena butuh uang atau ingin diuangkan. Namun setelah menjadi uang, semenjak itu uang ada zakatnya, harta zakat. Setelah menjadi uang, terjual dengan harga umpamanya 500 juta. Ya, sebagian rencana kemarin kemungkinan biaya berobatnya sampai 450. Bi qadarullah, alhamdulillah tidak sampai. Ya, hanya habis 300, tinggal lagi 200 juta. 200 juta ini sudah 1 tahun semenjak terjual tanah tadi. Ya, ini walaupun diniatkan ingin beli tanah lagi, ya, untuk agar tidak inflasi lagi, umpamanya agar tidak habis, walaupun niatnya untuk beli tanah lagi atau apa, ini tetap terkena zakat setelah 1 haul. Ya, maka itu pembahasan harta perniagaan. Bukan berarti rumah Anda, tanah Anda, rumah kontrakan Anda, kendaraan Anda terkena zakat, tidak. Kecuali kalau tujuannya untuk didagangkan. Kapan dizakatkan? Bila nilainya sampai 1 nisab. Nisabnya adalah nisab emas dan perak 85 gram emas. Ya. Dia zakatkan nilainya. Dia zakatkan nilainya. Dihitunglah pada waktu setelah 1 haul, ya, ada barang dagangannya. Umpamanya dia punya toko, yang dihitungnya adalah barang yang diputar. Adapun umpamanya meja, kemudian kursinya, mesin hitungnya, atau etalasenya, dan alat-alat pendukung lainnya, ini tidak ada zakatnya, karena dia tidak untuk dijual. Yang dijual adalah barangnya. Barang yang diletakkan di etalase, itu yang dinilai. Bila nilainya sampai dengan nisab emas dan perak, atau digenapkan dengan nisab emas dan perak, terkena zakat. Bila dia miliki harta tersebut dengan cara warisan atau dengan cara dia beli, tidak ada niat dia dagangkan, kemudian muncul niat, maka ini tidak jadi harta perniagaan. Ini khilaf para ulama dalam hal ini, ulama mazhab. Ya, dia dapat tanah waris, waktu terima waris atau dia beli tanah tadi, ketika dia beli tidak ada niat mau dikapling-kaplingkan, dijual-jual. Tidak ada. Niatnya ya beli tanah, ya mungkin mau ditanamin tanaman dan segala macam. Lalu lihat perkembangan daerah situ menjadi maju dan dekat dari daerah sentra pabrik atau segala macam, sehingga banyak orang yang membutuhkan kos-kosan atau rumah sewa, rumah kontrakan. Kepikir oleh dia, niat dia untuk, ya udah, saya mau bikin di atasnya saya mau kapling-kaplingkan, mau saya jual per kapling, atau saya bangun di atasnya rumah-rumah ukuran sederhana, mau saya jualkan langsung dengan cara mencicil. Menurut mu'allif dan ini mazhab, tidak berubah menjadi harta perniagaan. Yang rajih dan ini pendapat jumhur Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanafiyah, mereka mengatakan
sudah ada. Dengan berubah dia menjadi harta perniagaan. Memang di awal ketika beli tidak ada niat untuk didagangkan. Tapi melihat kondisi kayaknya cocok untuk didagangkan, maka menjadi harta perniagaan. Ini yang rajih. Ya. Karena ketika itu sudah niat dan sudah diiklankannya, sudah dibuatkannya, berarti dia harta perniagaan. Gimana menafikannya dari harta perniagaan? Tujuannya adalah memang selisih harga beli dengan harga jual pada saat itu. Tapi bila kemudian qadarullah, ya, dia lihat ternyata dia salah ngitung, salah perkiraan. Dia pikir mereka orang-orang yang pabrik, orang-orang sekitar pabrik, orang-orang yang karyawan pabrikan itu bawa anak istri, ternyata juga tidak, mereka bujangan. Ya. Karena sarana pendidikan dan lingkungan di sekitar pabrik itu tidak mendukung untuk keluarganya, umpamanya jarang di antara karyawan-karyawan itu yang membawa anak istrinya datang ke sana. Ya, kepikir oleh dia, maka walaupun sudah di cut and fill-nya sudah disiapkannya untuk coupling, dia batalkan niatnya. Ya, saya nggak jual, nggak ada orang mau beli, saya sewakan aja. Saya bangun, sewakan. Setelah berjalan 3 bulan tadi, ini putus zakat perniagaannya, tidak lagi menjadi harta perniagaan. Bisa dipahami Ustaz? Tadi awalnya dia beli untuk dibuatnya kapling-kapling perumahan dan buatnya perumahan. Kemudian lihat kondisi 3 bulan berjalan, nggak jadi, dirubah niatnya. Memang nggak cocok untuk dijual, malah dijual dengan cara cicil. Cocoknya hanya disewakan. Berarti dia bikin untuk disewakan, maka tidak ada zakat perniagaan tanah dan rumah tadi. Yang ada hanya zakat uang dari yang penyewaannya. La ilaha illallah. Wala wa tuqawwamu inda al-hawli bil ahadhi lil fuqara min ainin wa wariq. Dan ini mazhab Hambali. Dan dinilai pada saat haul dengan mana lebih menguntungkan fakir miskin dari emas atau perak. Itu lebih menguntungkan perak. Perak sekarang 200 gram, 500, 600 gram itu 595, paling sekitar 8 juta rupiah. Ya. Tanah dan rumah tadi tentu di atas itu. Berarti kalau Anda punya restoran, rumah makan, itu dagang kan? Ada pengolahan iya, tapi tujuannya kan dagang, dijual setelah diolah. Maka ketika menghitung haul itu, namanya jatuh tempo zakatnya hari ini. Maka yang dihitung menu-menu yang sudah jadi itu harganya dengan harga pokok. Kemudian bahan baku yang belum diolah, mungkin ada beras 100 kilo, ada minyak goreng 30 liter, ada daging beku sekian kilo, ada ikan beku sekian kilo, ada sayur-sayuran, ya. Ini dihitung semuanya. Kertas bungkus tergantung. Terkadang penjual memasukkan harga kertas bungkus kepada harga makanan. Dia masukkan di situ harganya. Ya, kadang ada yang tidak. Kalau bungkusnya cuma 1 lembar, biasanya mereka nggak masukin. Tapi bungkusnya dengan packing khusus, biasanya beda harganya. Maka itu juga stok barang-barang packagingannya untuk di packingan, itu juga dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Wala yu'tabaru mashturiyat bihi. Yang dinilai bukan nilai pada saat membeli barang, tetapi nilai pada saat sekarang ini. Seperti tadi dia beli tanah tadi, umpamanya kaplingan tadi, dia beli dulu per meter 1 juta. Ya. Sekarang setelah 1 haul, ya, tujuannya dibeli tanah memang dari awal ingin bikin kaplingan. Tujuannya sekaplingan.
Setelah 1 haul naik harganya per meter menjadi 1,5. Dinilai dengan 1,5 zakatnya. Nanti dikali 2,5% atau 1/40. Ya. Atau sebaliknya turun. Dulu dibeli per meter 1 juta, la qadarallah isu jalan tol atau pembukaan jalan di sana menghilang, ya, tidak jadi lagi, sehingga tanahnya turun menjadi harganya 700 per meter. Sekarang dia menghitung dari 700 per meter. Itu maksud perkataan muallif, yang tidak dianggap apa yang dia beli dahulu sebelumnya dengan harganya. Wa in ishtara ardan binisabin min athmadin aw urudin bana ala haulihi. Bila dia beli harta perniagaan dengan sampai 1 nisab dari uang, atau dia beli dari harta perniagaan juga, maka haulnya dilanjutkan. Umpamanya rupiahnya, awalnya dia punya rupiah, tidak ada harta dagang. Rupiah dari gaji dahulunya kumpul-kumpulkan sudah nisab. Nisabnya alhamdulillah di Ramadan. Di Ramadan tanggal 10 Ramadan nisab dari gajinya. Gaji pertama umpamanya 5 juta, dia pakai sebulan 1 juta, ngumpul 4, terus pas di 10 Ramadan sampai haul, sampai nisab. Itu menurut awal haul. Kedepannya terus tambah lagi, tetap haulnya di 10 Ramadan. Sekarang qadarullah dia umpamanya PHK atau pensiun dini. Uang tadi ada 300 juta. Yang haulnya tadi kapan? 10 Ramadan. Sekarang dia bisnis, dagang. Dagangnya sembako. Ya. Dia sewalah ruko atau ruko punya dia sendiri. Ya. Kemudian dia beli etalase atau tempat alat timbangan, mesin hitung segala macam. Yang untuk barangnya yaitu berasnya, minyak gorengnya dan lain-lainnya itu nilainya umpamanya 150 juta sampai nisab kan ya. Ya. Itu dia lakukan di bulan Sya'ban. Apakah zakatnya Sya'ban tahun depan lagi harta perniagaan ini? Tidak. Dia lanjutkan, berarti zakatnya di 10 Ramadan. Walaupun belum 1 tahun, walaupun baru 1 bulan. Itu yang maksudnya bana haulahu. Bana ala hauli. Wa in ishtarahu, atau dia beli tadi dengan harta dagangan, dia rubah dagangnya. Sebelumnya dagang sapi. Dia dagang sapi, sapinya kena zakat perniagaan. Dia rubah jadi dagang sembako. Itu haulnya ngikut ke dagang sapi. Nah, ini yang di dalam mazhab Hambali. Wa in ishtarahu bisaimatin lam yabni. Bila dia beli dengan harta, bukan dengan uang dan bukan dengan harta perniagaan, maka dia membuat haul baru. Ya. Dia zakatnya adalah pertamanya zakat padi, beras. Dia yang bertani, dia punya sawah, lahannya sekian hektar. Ya. Kemudian hasilnya sebagian dia makan, dia simpannya, tidak ada niat untuk didagangkan. Tapi ketika butuh uang, sebagian dia jual juga. Apakah ini niatnya dagang? Bukan. Karena ketika niat awalnya adalah untuk tanam kebutuhan. Kecuali ketika dia tanam, niatnya dagang. Ini berarti bukan petani biasanya. Pebisnis atau pedagang. Biasanya kalau orang kota yang punya sawah di kampung, itu tujuannya adalah dagang, pertambahan uang. Ya, kalau orang yang di kampungnya sendiri, dia tanam sendiri, biasanya tujuannya niatnya adalah, memang tujuannya adalah hasil pertanian. Maka yang haul hasil pertaniannya sudah dikeluarkannya. Ya, dan kemarin kita katakan bahwa haul satu panen itu dalam 1 tahun saling menggenapkan kan ya. Ya, umpamanya
pertama, panen pertama, 3 bulan pertama, sepertiga nisab. Panen dan masih ada. Panen kedua sepertiga nisab dan masih ada. Panen ketiga sepertiga nisab dan masih 1 tahun itu. Itu semuanya menjadi terkena zakat. Ya, digabungkan. Sekarang dia dapat hasil panennya, setelah panen langsung 1 nisab, 1 ton. Ya, kemudian dia lihat, wah ini kesempatan buka toko sembako. Karena dia lihat umpamanya orang banyak gagal panen. Kesempatan dia jual, hasil panennya bagus, orang banyak yang gagal, sedangkan dia Masya Allah. Dia buka toko sembako, jual beras, toko berasnya dia jualkan. Ya, ini haulnya tidak melanjutkan haul yang tadi. Ya, tidak melanjutkan haul yang tadi. Dia buat haul baru lagi, itu haul ketika dia masukkan ke tokonya untuk dijual, maka hari apa itu? Hari ini 18 Ramadan, berarti 18 Ramadan tahun depan. Ya. Lanjut Ustaz. Bab zakatul fitr. Ayo. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tajibu ala kulli muslimin fadlan lahu يوم العيد وليلته صاع عن قوته يوم العيد وليلته نعم صاع عن قوته وقوت عياله وهوائجه الأصلية ولا يمنعها الدين نعم لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. Zakat fitr wajib atas setiap muslim. Setiap muslim memiliki kelebihan pada hari Id dan malamnya, sebanyak 1 sa' dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarganya dan kebutuhan pokok aslinya, dan tidak dihalangi atau tidak ditahan, tidak menghalangi hutang dari membayar zakat fitr kecuali pemiliknya menuntut atau meminta dilunasi. Fayukhriju an nafsihi, maka dia mengeluarkan zakat fitr untuk dirinya dan kaum muslimin yang ada di bawah tanggungannya, walau syahra Ramadhan, walaupun di bulan Ramadan. Nah. Iya. Nah. Adiknya datang dari kampung. Nah. Sebelumnya adik di kampung, ya adik punya usaha sendiri kecil-kecilan, ya bersawah atau apa. Sekarang selama mau Ramadan, sebelum Ramadan, datang ke rumah abangnya di kota. Dan abangnya yang nanggung biaya hidupnya. Ya. Maka walaupun bersatu selama Ramadan, maka abangnya yang nanggung zakat fitrnya. Lanjut. Fa in ajza 'anil ba'di bada bi nafsihi fa imra'atihi fa raqiqihi fa ummihi wa abihi fa waladihi fa aqraba fi mirathin. Dan apabila dia tidak mampu atas sebagiannya, maka dimulai pembayaran zakat, penerimaan zakat fitr untuk dirinya, kemudian baru istrinya, raqiqihi, budaknya. Nah, kemudian budaknya, lalu kemudian baru ibunya, ayahnya, anaknya, dan yang terdekat dari ahli warisnya. Wal bu'du baina syuraka wal abdu baina syuraka'i alaihim sa'un. Dan untuk al-ab, budak namanya. Ya. Baina syuraka kan. Budak milik beberapa orang. Suami istri gabungin uang, patungan beli budak. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? 1 sa' itu ya mereka bagilah sesama mereka. Bapak sama istri, bapak sama suami. Ya, jazakallahu khair. Sekarang kita lanjutkan dengan zakatul fitr. Zakat fitr wajib bagi setiap muslim. Apakah ada nisabnya? Nisabnya adalah ada kelebihan di hari Id dan malamnya. Ya, diumumkan sore hari ini umpamanya bahwa
sudah terlihat hilal. Berarti siang besok dengan malamnya, ya, dia lihat berapa beras yang di rumahnya dan lihatnya uangnya. Berasnya dikit tapi uangnya banyak. Ini maksudnya di masa dulu beras dikit ya memang berasnya dikit. Uang pun nggak ada seperti itu. Ya. Tapi lihatnya berasnya dan uangnya tidak ada. Dia tidak perlu berhutang dia. Ya. Bila ada kelebihan itu yang dia keluarkan. Walaupun tidak sampai untuk mencukupi semua nisab. Ya. Kalau ada kelebihan itu yang dia keluarkan walaupun tidak sampai nisab. Ya. Tapi kalau sampai itu tentu lebih baik. Yang dikeluarkan berapa? Satu sok, ada kelebihan satu sok dari makanan pokoknya dan makanan pokok istrinya dan orang-orang ditanggungnya dan kebutuhan pokok lainnya lagi. Dan tidak terhalangi walaupun ada hutang. Ada hutang cicilan rumah ke lembaga keuangan syariah. Apakah menghalangi dia bayar zakat fitrah? Jawabannya tidak. Kecuali dia bayarkan. Dia bayarkan hasil panennya itu untuk cicilan rumahnya. Ya, sehingga tidak ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya walaupun satu sok. Fa yukhriju an nafsihi, maka yang pertama dia keluarkan untuk dirinya. Wa an muslimin yamunu, kemudian syaratnya lagi muslim yang diberi nafkahnya oleh dia, yang ditanggung biaya hidupnya. Walau dia tanggung hanya selama di bulan Ramadan seperti yang kita contohkan tadi. Fa in ajiza anil ba', bila makanan pokok yang ada di rumah hanya cukup untuk sebahagian. Umpamanya dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi ada 10 orang. Kelebihan beras di rumahnya hanya untuk 3 sok. Berarti yang wajib dizakatkannya hanya 3 saja, dirinya. Kemudian kalau menurut urutan di sini oleh mu'alif, dirinya, kemudian istrinya, budak nggak ada, ibu, ayah nggak masuk karena 3 aja. Sisanya bagaimana? Ya wallahu a'lam. Kalau mereka punya kemampuan sendiri, mereka berzakat lah. Kalau tidak, nanti ya tidak ada kewajiban, gugur kewajiban. Ya. Lanjut. Wa yustahabbu an al-janin wa la tajibu lin-nashiz. Wa man lazima ghayrahu fitratuhu fa akhraja an nafsihi bi ghairi idhnihi ajza'at wa tajibu bi ghurubi syamsi lailatal fitri faman aslama ba'dahu aw malaka 'abdan aw zawjatan aw wulida lahu waladun lam talzamhu fitratuhu. Dan wa qablahu talzamu wa yajuzu ikhrajuha qabla al-'id bi yawmayn faqat wa yawm al-'id qabla salati afdalu wa tukrahu fi baqihi wa yaqdiha ba'da yawmiha athiman. Dan disunahkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya untuk janin. Dan dia sedang hamil, sunahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk janinnya. Dan tidak wajib zakat fitrah untuk nasyid, yaitu istri yang durhaka. Ya, istri yang keluar dari rumah suaminya, ya, yang lagi ribut sama suaminya kemudian pergi begitu aja. Ya. Itu suaminya tidak wajib memberikan zakatnya. Terus, dan kepada orang-orang yang dilazimkan atau wajib selain yang disebutkan di atas zakat fitrahnya. Waman lazimat ghairahu fitratuhu, bagi orang yang fitrahnya dibayarkan oleh orang lain. Nah, dan bagi orang yang anak umpamanya kan fitrah tadi dibayarkan oleh ayahnya yang menafkahinya dia. Kemudian adik
Tadi yang tinggal di rumah abangnya yang berikan nafkah, biaya hidup di rumah, maka abangnya yang mengeluarkan zakatnya. Lalu dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri tanpa izin dari abangnya atau ayahnya. Tadi ajza'at sah. Si anak alhamdulillah ya jauh dari orang tua, kuliah kota lain, kemudian tidak minta izin dia ke ayahnya, dia bayarkan zakat fitrnya sendiri 2 hari sebelum hari Id umpamanya. Ya, apakah sah ini? Jawabannya sah. Dan wajib zakat fitr bi ghurubi syamsi lailatul fitr. Pada saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan atau sebelum hari raya sebelum hari Id. Apabila seseorang faman aslama ba'dahu, apabila seseorang masuk Islam setelahnya, atau dia memiliki budak, atau dia menikah, atau lahir seorang anak, maka tidak diwajibkan zakat fitrahnya. Dan sebelumnya wajib. Ya. Kapan waktu wajibnya? Dengan terbitnya matahari di malam Idul Fitr. Enggak ya terbitnya matahari. Ya. Dengan terbenamnya matahari di malam Idul Fitr. Nah. Ya. Bila sudah terlihat hilal Idul Fitr, maka pada waktu itu wajibnya. Nah. Konsekuensi dari waktu ini, orang yang lahir sebelumnya, wafat sebelumnya, itu konsekuensinya ada atau tidak zakatnya. Seperti ini. Maka siapa yang masuk Islam setelah wajib, setelah masuk waktu zakat fitr, ya, maka tidak ada kewajiban zakat fitr. Dia Islam pas ketika malam takbiran, Masya Allah, mendengarkan takbiran tersentuh hatinya dan masuk Islam. Tidak ada kewajiban zakat karena dia tidak mendapatkan waktu wajibnya. Atau dia memiliki budak, ya, dia beli budak pas malam takbiran, tidak ada kewajiban membayarkan zakat budak tersebut. Atau dia menikah pas malam takbiran, Masya Allah, apakah wajib dia membayarkan zakat fitrah istrinya? Enggak. Ini zakat fitrah istrinya ini bagi ayah istrinya. Atau kalau istrinya bekerja sendiri, dia yang membayarkan zakatnya. Ya kalau hitung-hitungan sih nggak terlalu banyak sih. Cuma ini kita menjelaskan hukum syariatnya. Atau anaknya lahir ya setelah terbenam matahari, ya, maka tidak wajib zakatnya. Bila itu terjadi sebelumnya, wajib. Kebalikannya wafat. Kalau dia wafat sebelum terbenam, wajib zakat al-fitr apa tidak? Ya tidaklah. Dia tidak hidup. Tapi kalau wafatnya malam takbiran, wajib. Kebalikan anak lahir, kan lahir hidup, kini wafat. Kalau anak lahir setelah tenggelam tidak wajib. Sebelum tenggelam wajib. Kalau wafat sebelum tenggelam tidak wajib. Wafat setelah tenggelam wajib. Wajib. Allah barik fik. Wa yajuzu ikhrajuha qabla al-'id. ويجوز إخراجها قبل العيد يومين فقط. بيومين فقط. Ya. Dan diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitr qabla al-'id biyawmain faqat, yaitu sebelum hari Id, sebelum 2 hari saja. Pada dasarnya waktu awal wajibnya adalah tenggelam matahari. Namun kalau pada waktu itu semuanya khawatir merepotkan, memberatkan, maka Ibnu Abbas mengatakan dibolehkan sehari 2 hari sebelumnya. Maka ini menjadi rukhsah. Maksimal Ramadan kan 29. Berarti hari 29, 28 boleh.
29, 28 boleh. Wa yawmal 'idi qabla salat. Apakah boleh dari awal Ramadan? Nah. Sebagian mazhab membolehkannya, yaitu mazhab Syafi'i. Tapi yang rajih, perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mereka yang membayarnya di awal Ramadan. Mereka membayarnya zakat fitr itu kan zakat berbuka, zakat Idul Fitr. Idul Fitr itu masuknya kapan? Terbenam matahari, bukan dengan masuk Ramadan. Namun pendapat Syafi'i tadi mereka mengatakan dia memang zakat fitr tapi ada hubungannya dengan Ramadan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Wa yawmal 'idi qabla salati afdal. Dan pada saat hari Aid sebelum salat itu lebih utama. Ya. Wa tukrahu fi baqihi, dan dimakruhkan hari-hari Sisa hari setelah salat Id. Aid. Nah, sisa hari setelah salat Aid. Wa yaqdiha ba'da yaumiha athiman. Dan menunaikan zakat fitr Dan dia qada ya, setelah hari Id setelah hari Id berdosa. Dan dia berdosa. Nah. Kapan sebaiknya dikeluarkan? Yaitu pada hari Id sebelum sholat. Nah. Ya, Anda sebelum sholat ya agak pagian dikit, lewat di rumah fakir miskin tersebut, ketuk pintunya, serahkan, lalu langsung ke tempat, ke lapangan sholat. Kalau dia nggak ada Ustaz, telepon dulu. Lagi di kampung dia Ustaz. Kalau dia lagi di kampung, ya minta dia wakilkan. Coba ini ada istri saya, jadikan dia wakil kamu. Atau ada tetangga kamu, oh ya udah ada tetangga saya, kata dia. Ntar saya kasihin ke dia, ya atas nama kamu, ya, ya siap. Ya seperti itu. Maka bila sholat telah dilakukan, tapi masih hari Id, itu hukumnya makruh. Mungkin karena dia safar atau segala macam, ya di sana nggak ada jual beras di atas kapal, atau di atas pesawat nggak ada jual beras, umpamanya menghubungin saudara, handphonenya mati, untuk beliin, wakilkan, bayarkan, yang tidak bisa, maka pas sampai orang sudah selesai sholat Id jam 9 pagi umpamanya, ya sudah selesai sholat Id di kota yang dia tuju tersebut, makruh baginya dia. Tapi kalau besoknya dia keluarkan lagi, dia cari-cari beras, nggak ada beras yang saya makan biasa, ya beras, ngapain harus kamu makan biasa, ya. Maka hari esoknya baru ketemu beras itu, baru diserahkannya, ini tetap dia keluarkan dan dia berdosa. Lanjut. Wa yajibu sa'un min burrin aw sa'irin aw daqiqiha aw sawiqihima aw tamrin aw zabibin aw aqit. Fa in 'udima al-khamsatu ajza kullu habbin wa thamarin yuktatu la mu'aibin La ma'ibin wala khabzin wa yajuzu an yu'tiya al-jama'ata ma yalzamu al-wahida wa aksuhu. Dan wajib zakat fitr sa'un, satu sa' dari bur, gandum, atau sa'irin, gandum jenis lain. Wa daqiqihima, atau tepung, ya. Sawiqihima, sawiq itu udah jadi makanan. Kayak kita lontong. Kalau mereka lontong. Ya. Aw tamrin, atau kurma, aw zabibin, atau zabib, kurma, anggur kering, aw aqid, atau akid, susu kering. Apabila tidak ada al-khamsatu, yang lima di atas, maka sah kullu habbin, setiap biji dan buah yang yuqtatu la ma'in, yang dijadikan makanan pokok dan tidak cacat. Ya. Dan tidak cacat. Nah, wala khubzin, dan tidak pula khubz, roti. Nah, roti gampang rusak, gampang cacat. Dan diperbolehkan an yu'tiya al-jama'ata, untuk diberikan kepada sekelompok apa yang lazim untuk satu orang.
Wa aksuhu, demikian pula sebaliknya. Ya. Boleh diberikan kepada jamaah satu. Itu cuman punya satu sok. Nah, Mereka ada 3 keluarga, jadi bagi-bagi aja. Nah. Karena keberadaan dalam kondisi sangat sulit umpamanya. Ya, dan begitu juga boleh zakat fitrah antum sekeluarga berikan ke satu orang. Atau 3 keluarga, 4 keluarga berikan ke satu orang. Bab ahli zakat. Langsung aja ke ahli zakat. bab ahli zakat. Qala mu'allif rahimahullah, thamaniyatun al-fuqara'u wa hum man lam yajiduna syai'an aw yajiduna ba'd al-kifayati wal masakinu yajiduna aktsaraha aw nisfaha wal 'amiluna 'alayha hum jubatuha wa huffazuha. Ar-rabi'u al-mu'allafatu qulubuhum mimman yurja islamuhu aw kafu syarrihi aw yurja bi'atiyatihi quwwatu imanihi. Al-khamisu ar-riqabu wa hum al-mukatabun wa yafakku minha al-asiru al-muslimu. As-sadisu al-gharimu li islahi dhatil bayyin walau ma'a ghaniyin aw li nafsihi ma'al faqri. As-sabi'u fi sabilillahi wa hum al-ghuzatu المتطوعة أي لا ديوان لهم الذين لا ديوان لهم. نعم. الثامن ابن سبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطي قدر ما يوصله إلى بلده ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونته. Sekarang siapa yang boleh menerima zakat? Nah, Fadhal. Ada 8. Yang pertama yaitu fakir. Mereka adalah yang tidak memiliki apapun atau dia memiliki sebagian daripada kebutuhannya. Ya. Dan orang miskin. Artinya di bawah kebutuhannya per bulan itu untuk biaya pokok hidup 4 juta. Nah. Tapi pendapatan baik gaji ataupun non gaji segalanya cuma 1,5 juta. Nah. Itu kan di bawah jauh di bawah kebutuhannya. Adapun miskin dan miskin yajiduna aktsaraha, orang yang memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sebagian besarnya atau setengahnya. Ya, miskin lebih bagus dari fakir tadi. Kalau fakir tadi paling 30% terpenuhi. Nah. Kalau miskin terpenuhi 50 atau di bawah 100. Kebutuhannya sebulan itu 4 juta atau 5 juta tadi kasus yang tadi. Tapi ada gajinya, ada gaji yang tetap, ada yang tidak tetap, dapatlah umpamanya 2,5 juta atau 3 juta atau 4 juta tapi belum terpenuhi. Ya, ini yang miskin. Untuk mereka ini berapa diberikan zakat? 1 tahun. Kekurangannya kalau dari amil zakat, untuk kekurangannya yang tadi kasus yang fakir, kekurangannya 3 juta dari kebutuhan 5 juta. 3 juta dikali 12 sama dengan 36 diberikan kepada dia. Bila dia bisa mengelola harta. Tapi bila dikhawatirkan umpamanya akan difoya-foyakan dan nanti 3 bulan setelahnya atau 2 bulan setelahnya hidupnya susah lagi, sebaiknya diberikan biaya per bulan. Setiap bulan datang atau pihak amil datang mengantarkan kepada dia. Tapi kalau pribadi tidak bisa. Kalau Anda menyerahkan pribadi zakat Anda kepada mustahik, ya, maka tidak bisa Anda tahan dulu. Karena kalau Anda tahan, Anda kasih per bulan, berarti Anda belum berzakat. Masya Allah. Ya, baru hanya 1/12 yang baru Anda keluarkan zakatnya. Bila Anda wafat, berarti wafat dalam keadaan tidak berzakat sebanyak 97,5%. Ya. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, yaitu petugas amil zakat. Mereka adalah orang yang mengambil zakat dan menjaga atau memelihara harta zakat. Ya, ini jelas. Mereka juga dapat
berapa mereka dapat si amil tadi. Ini amil ditunjuk negara yang resmi. Ya, kalau di masa Rasulullah, Rasul diperintahkan oleh Allah adalah Rasulnya. Rasulullah mewakilkan kepada beberapa sahabat. Di antaranya ada Mu'adz bin Jabal, ada Anas bin Malik, juga telah diperintahkan oleh Abu Bakar. Ya, itu. Adapun kalau Anda yang memberikannya kepada seseorang, tidak dihitung amil. Ya. Atau pihak yang tidak resmi. Ya, pihak tidak resmi, umumnya DKM resmi atau tidak, itu kembali kepada aturan dari negara. Negara mengeluarkan aturan badan resmi penarik zakat, yaitu Basnas. Dan Basnas punya apa namanya, memberikan izin juga kepada lembaga amil zakat yang sudah berizin, dan itu ada auditnya dan ada ketentuan-ketentuannya. Itu yang dimaksud dengan amil. Dan berapa mereka dapat? Karena mereka sebagai kerja, ya dapat upah kerja. Bukan mereka mendapatkan 1/8, tapi upah kerja. Ya. Kemudian keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu yang al-mu'allafatu qulubuhum, yang didekatkan hatinya, yaitu mereka orang-orang yang diharapkan keislamannya atau diharapkan terjaga dari keburukannya, atau yang diharapkan dengan memberikan zakat kekuatan keimanannya. Ya. Mu'allaf bisa jadi non-muslim, agar jadi muslim, atau bisa jadi juga muslim, tapi imannya masih lemah. Baik sebelumnya dia non-muslim, atau memang dia keturunannya muslim, bapak ibunya muslim juga, tapi sholat jarang, banyak ada melakukan maksiat-maksiat, walaupun bukan dosa besar, ya. Atau kemudian kehidupannya susah, maka suatu hal yang bijak dari amil zakat atau Anda berzakat kepada dia untuk mengingatkan dia. Saya ada zakat 5 juta, tapi kan zakat ini untuk membantu orang taat kepada Allah. Saya lihat kamu merokok, istri kamu nggak pakai kerudung. Ya, udah bagus sih kamu sholat sering ke masjid. Ya, tapi kalau kamu berhenti ngerokok, zakat yang 5 juta tadi saya serahkan ke kamu, kan istri kamu berkerudung. Tapi kalau enggak, sepertinya saya cari orang lain. Oh iya, udah Pak, saya insya Allah bertobat. Kapan bisa saya lihat itu? Insya Allah sekarang sedang nggak ngerokok lagi. Masalah istri saya pulang, sekarang saya sampaikan. Oh, udah kalau gitu ntar sore saya ke rumah kamu, saya lihat. Sambil bawa uang 5 juta tadi. Ya, insya Allah dengan begini, ya, dia mendapatkan biaya hidup, dan dia selamat dari dosa kepada Allah. Insyaallah. Ini kan sangat luar biasa manfaatnya. Jadi mereka juga mu'allaf qulubuhum ini. Jangan mu'allaf itu dianggap hanya non-muslim, masuk Islam saja. Yang sudah Islam keturunan tapi banyak sering melakukan dosa-dosa, ya, tentu ini lebih penting. Wallahu a'lam. Lanjut. Ar-riqab. Yang kelima, ar-riqab, yaitu budak. Wahum al-mukatabun, yang memerdekakan dirinya sendiri, wa yafakku minha, disamakan seperti al-asirul muslim, yaitu tawanan kaum muslimin. Ya. Tawanan muslim. Budak sekarang sudah tidak ada. Tapi bisa disamakan adalah apabila ada muslim ditawan oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Lanjut ke 6. Dan yang ke-6, al-gharimu li islahi dzatil banin. Bayin. Yaitu yang ke-6, itu orang yang berhutang untuk mengislahkan dzatil bayin, yaitu hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak. Walau ma'a ghaniyin. Walau ma'a ghina. Walau ma'a ghinan. Walaupun dia kaya. Aw li nafsihi ma'al faqri. Atau untuk dirinya dengan kefakirannya. Ya. Berhutang bisa jadi berhutang untuk kepentingan pihak ketiga. Itu ada ribut antara tetangga dengan tetangga batas tanah, sampai mereka hampir membawa berbunuhan. Ya, ada tetangganya satu, sudah berapa kamu dirugikan?
per meter sekian Pak, itu kira-kira ada 10 meter berarti sekitar 20 juta. Mau kalau saya kasih 20 juta kalian damai? Siap. Masya Allah. Dikasih 20 juta tadi dan dia dapatkan dengan cara berhutang. Ini boleh dia tagihkan kemudian ke amil zakat. Datang ke tempat penyaluran zakat, datang ke sana, mintakan dana tadi. Masya Allah. Atau dia berhutang untuk yang tadi itu walaupun dia kaya ya. Yang tadi yang mendamaikan walaupun dia kaya. Atau dia berhutang untuk kebutuhan dirinya. Ya. Untuk kebutuhan pokok umpamanya makan habis, beras sudah habis di rumah, gas habis. Ya. Sehingga harus berhutang beli gas, beli kebutuhan pokok. Gas berapa sekarang? 200 lebih? 200. 200 tambah beras 100, beras makanan pokok umpamanya 200 juga, 500 dia berhutang. Ya, disiapkan uang 100.000 untuk transportasi segala macam. Ini boleh dia ajukan untuk membayar, untuk mengambil zakat kepada amil zakat, atau bila ada orang yang berzakat boleh dia terima. Lanjut. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang sedang dalam berjuang di jalan Allah. Mereka adalah al-ghuzatu al-mutawwi'atu ay la diwana lahum. Itu mereka yang al-ghuzat, berperang, yang sukarelawan dan tidak ada gaji, bagian, tidak ada gaji dari Baitul Mal. Ya. Yang kedelapan Ibnu Sabil, yaitu al-musafiru, orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang habis bekalnya. Dunal masyi' lis-safari min baladihi. Dunal mansyi'i lis-safari min baladihi. Bukan orang yang ingin safar dari negerinya. Fayu'ta qadra ma yusiluhu ila baladihi. Maka diberikan dari zakat sebatas yang bisa menghantarkan dia sampai ke negerinya. Wa man kana dha'iyalin akhadha ma yakfihim. Dan siapa yang memiliki dha'iyal, kebutuhan keluarga, maka dia mengambil apa yang mencukupkan untuk mereka. Ya. Ibnu Sabil, orang yang berada di satu kota. Ya, berada di satu kota untuk kebutuhan yang mubah. Atau yang disunnahkan. Adapun kebutuhan yang haram itu tidak boleh. Dia pergi sana tujuannya jadi begal. Ibnu Sabil saya atau dia tidak. Untuk yang mubah, safar, ya seperti mencari rezeki Allah, bekerja juga. Ya, bekerja atau belajar, atau safar taat seperti menyambungkan rahim, berkunjung ke orang tua, mudik atau apa. Dia di kota asalnya dari Jakarta kaya raya. Ya, ada emas 10 kilo di rumahnya tersimpan rapi. Ya. Dia bawa umpamanya 1/4 kilo dan uang tunai secukupnya. Qadarullah, tengah jalan dirampok atau hilang, atau sampai ke toko kota orang tuanya dan hilang di sana, atau dirampok di sana. Walaupun di rumahnya dia kaya raya, masih ada 9 kilo lebih lagi. Dia boleh diberikan zakat. Masya Allah. Untuk biaya pulang ke Jakartanya. Kalau dia naik pesawat, berarti naik pesawat. Tiketnya diberikan, dia dan keluarganya yang sama-sama pulang tadi, safar tadi. Kemudian biaya perjalanannya, makan, minum di jalan, taksi. Ya, kalau hanya sampai bandara, antar pulang pakai apa? Ya, maka taksi sampai ke rumahnya. Walaupun dia kaya raya. Wa yajuzu sarfuha ila sinfin wahid. Dan diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada satu golongan saja. Dan disunahkan kepada kerabatnya yang tidak diwajibkan baginya untuk menafkahinya. Yang tidak ada kewajibannya menafkahi. Sunahkan boleh diberikan kepada, kan ada 8 asnaf. Anda berikan ke fakir miskin satu keluarga saja, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ambil zakat tentu tidak begitu dia ngitung. Dia ngitung skala prioritas.
prioritas sekarang adalah pandemi. Tentu yang banyak adalah, kalau pandemi ya, sekarang kan sudah endemi. Nah, Ustaz. Masa pandemi yang banyak tentu orang fakir miskin akan lebih banyak, orang sakit akan lebih banyak. Di sana diletakkan prioritasnya itu yang di konsentrasinya. Adapun Ibnu Sabil, orang PKM apa namanya? PPKM nggak boleh safar, dia minta Ibnu Sabil. Itu enggak, Mas. Itu tidak bisa. Ya, kalau kondisinya umpamanya yang banyak dia tinggal di daerah, di sana banyak anak-anak muda, banyak orang-orang yang keberagamaannya kepada Allah Azza wa Jal hanya sebatas ilmu dan agama keturunan, sehingga banyak yang enggak sholat, banyak yang melakukan maksiat, merokok, di wanita-wanita pun tidak pakai kerudung, ya seperti itu. Maka mungkin dalam kondisi ini bagi amil zakat fokusnya adalah kepada mu'allaf qulubuhum, orang untuk memperkuat iman mereka, ya, memperkuat iman mereka tadi. Mereka tergantunglah kondisi, tidak mesti harusnya. Dan yang terbaik kepada kerabat yang tidak nafkahnya Anda tanggung. Nafkahnya yang Anda tanggung seperti adik tadi bersama Anda, berarti nafkahnya Anda bayarkan biaya hidupnya. Maka ini tidak boleh berzakat kepada dia. Bila dia tidak Anda tanggung, dia mencari nafkah sendiri dan kondisinya pun fakir miskin, maka lebih baik kepada disunnahkan kepada mereka. Dan tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang Anda tanggung biaya hidupnya, ya. Juga tidak boleh kepada yang tanggung biaya hidupnya adalah kepada asal ayah, ibu, kakek, nenek, uyut, tidak boleh berzakat kepada mereka, karena Anda wajib menafkahinya. Kemudian juga kepada furu', anak, cucu, walaupun anak perempuan, walaupun cucu perempuan dan anak perempuan, ya, itu wajib an-nafkahi, maka tidak sah berzakat kepada mereka. Ke istri juga tidak bersah berzakat karena nafkahnya ditanggung oleh Anda sebagai suami. Adapun istri, dia tidak ada kewajiban menanggung nafkah suaminya. Bila istri berkemampuan, berkecukupan dan sampai nisab zakatnya, dan suaminya mustahik, bisa Ustaz, dia bisa aja. Ya, dari masa dulu sampai sekarang bisa seperti itu, bisa mungkin terjadi, maka dia boleh berzakat kepada suaminya. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai bab zakat dari kitab Zadul Mustaqni. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada kami sampaikan kepada Al-Ustaz Irwansyah Tarmizi Hafizahullah Ta'ala telah memberikan penjelasan dan syarah yang begitu terperinci terkait dengan bab zakat secara khusus sampai kepada bab zakatul fitr dan juga mustahik zakat. Dan kita berikan kesempatan di sisa waktu yang ada bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan di pagi ini, silakan. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana? Waalaikumsalam. Abu Amar di Bekasi. Abu Amar, silakan. Pertanyaannya? Ya, terkait nisab zakat tabungan, Ustaz. Nah. Jadi Bentar, tabungan Anda apa? Emas atau rupiah? Zakat tabungan dalam rupiah, Ustaz. Okay. Jadi terkait nisabnya, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa zakat uang itu diambil yang terkecil antara nisab emas dan perak. Kalau nisab emas kan 85 gram emas itu kira-kira 85 juta, Ustaz, ya. Kemudian kalau perak 595 gram itu setara kira-kira 8 juta. Sehingga ada yang mengatakan nisab tabungan itu diambil 8 juta. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Syukron. Ya, kalau ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan. Tadi kan sudah kita baca al-hadzu lil fuqara'ul masakin. Itu mana lebih menguntungkan fakir miskin, yaitu dihitung dengan perak. Kalau benarnya. Tapi kalau Anda katakan mana yang rajih,
jumhur para ulama, dan itu mazhab Hambali yang tadi itu, yang dengan menghitung dengan perak. Dan lajnah daimah fatwa dari ulama kesana Saudi Arabia karena mereka bermazhab Hambali, dalam hal ini mereka menguatkan itu. Ya. Sehingga 8 juta tadi pun sudah terkena zakat. Namun seluruh mazhab yang lain tidak, mereka hitungannya emas. Dan itu juga qarar keputusan dari lembaga fikih internasional di bawah UKI berpusat di Jeddah ketika mereka membahas tentang zakat uang kartal, apakah dihitung dengan perak atau dengan emas. Mereka mengatakan qararnya keputusannya dengan emas, karena emas stabil dari masa Rasulullah sampai sekarang. Di masa Rasulullah emas 1 dinar bisa beli kambing 4,25 gram emas. Sekarang juga bisa beli kambing kurban. Nah, Adapun perak, perbandingannya dahulu adalah 1 dinar itu 10 dirham. Sekarang 10 dirham, 1 dirham berapa? 1 gram perak, 1 dirham, anggap 3 ya, 3 kali 10, 30 gram. 30 gram perak harganya paling 13.000. 13.000 kali 30 berarti sekitar 400.000. 400.000 kaki kambing yang dapat. Tidak dapat kambing 1 ekor. Maka perbandingannya, rasio perbandingan antara perak dengan harga barang jauh. Kalau dengan emas, alhamdulillah masih stabil. Ya, maka memang dia menguntungkan fakir miskin, tapi memberatkan bagi para pemilik harta. Ya, zakat itu tujuannya di antara hikmahnya muwasatul al-aghniya alal fuqara, di mana orang kaya berbagi dengan fakir miskin. Kalaulah 7 juta cuman, ini fakir miskin berbagi dengan fakir miskin. Ya. Orang yang 7 juta punya tabungan di atas 8 juta setahun. Apakah kaya? Kaya bagaimana? Sekarang uang pangkal masuk pesantren aja 30 juta. Masih hutang dia. Nah, Anaknya 2 mau ke pesantren. Ya, tapi kalau 85 juta itu masih kaya. 2 pesantren masih ketutupi dan masih ada sisa. Ya. Wallahu a'lam. insyaallah. Tapi kalau Anda ingin memilih yang pendapat dengan hitungan perak, ya silahkan saja. Mana yang rajih sudah kita sampaikan. Baik. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, dan ini juga menjawab pertanyaan dari WhatsApp. Barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan yang kedua via telepon, silahkan. Secara khusus bab zakat di Ramadan ini, silahkan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Abu Ibrahim di Jakarta. Ahlan, silahkan Abu Ibrahim pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, berkaitan tadi dengan zakat, Anda mau tanya. Ini, tadi kan ke DKM lah bicaranya ya. Jadi DKM itu kadang kalau ada musafir, jadi ada orang kekurangan uang, atau jadi muslim kekurangan uang. Nah, yang saya tahu DKM itu kalau pengumuman Jumat ya, pasnya ada ratusan juta gitu kan. Tapi ketika ada musafir yang sering sekali Anda lihat itu, Anda perhatikan petugas dari DKM masjid itu paling mentok hanya ngasih 100.000 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya itu, kita ya sebagai jamaah itu apakah sebaiknya berdiskusi dengan DKM itu atau seperti apa, Ustaz? Karena tadi kan pertanyaan boleh juga kalau orang yang musafir gitu, Ustaz. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, orang musafir tadi yang kas DKM itu kas operasional masjid kah? Yang ratusan juta tadi atau kas zakat? Bisa, kalau bicara hasil laporan keuangan masjid, nyata ada 500 juta gitu. Ustaz. Iya, 500 juta itu apa? Operasional masjid kah atau dana zakat? Oh, dana gabungan sih, Ustaz. Oh, dana gabungan. Kalau dana zakatnya 0 ya. Yang penting zakatnya kena jelaskan lah insyaallah. Oh, gitu Ya. gitu. Nah, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau maksud beliau bertanya, dana zakatnya ada. Nah. Tapi bila datang
para mustahik musafir yang terputus tadi, ya dia kuliah umpamanya di Jabodetabek dan kuliahnya bukan kuliah yang haram. Nah, Ada kuliah yang haram. Ada biasa. ilmu penghitungan riba itu kuliah haram. Ya. Dia kuliah di kuliah yang halal. Kemudian dia ingin pulang, dan qadarullah pulangnya mau pulang habis. Siap. Ya, pulang kampung sudah selesai pulang kampung. Dia ingin pulang ke kampungnya, tidak cukup biaya untuk biaya pulang badannya juga dan mengangkat barang-barang sekaliannya. Habis untuk biaya akhir bayar wisuda segala macam habis. Datang ke ambil zakat dikasih 100.000. Dia tinggal di Banda Aceh. Ya, 100.000 paling sampai Serang. Sampai Serang dia jalan kaki gitu ke Banda Aceh. Ya, ini tidak halal. Kalau dananya ada, sampai ke daerahnya dia. Insyaallah. Kalau tidak bisa dengan kalau ke Banda Aceh masih bisa lewat darat, ya, menggunakan bus, dan itu lebih murah. Kalau tidak bisa seperti harus dengan pesawat. Kalaupun dengan kapal, nggak sampai kapal ke kotanya. Ya. Maka seperti umpamanya beberapa kota di Kalimantan, kan nggak ada kapal sampai ke sana. Banjarmasin ada kapal penumpang Jakarta Banjarmasin. Ada? Saya kira nggak ada. Saya kira, nggak tahu saya. Ya, ini harus dia menggunakan pesawat. Ya, tiket pesawat diberikan. Jangan kasih udah kamu naik ini aja. Ini 100.000. Mana ada taksi? Nih, sana. Artinya dicukupkan benar-benar Ustaz ya? Iya. Pergi pulang. Kalau khawatir dia berbohong, ya lihatlah tanda-tanda buktinya. Dia suruh dia bawa ijazahnya yang baru itu segala macam, jelas, minta surat keterangan dari RT RW-nya, ya. Bila lihat itu, ya udah belikan tiket atas nama dia, jangan kasih uang kalau ada ragu. Kasih uang untuk ke taksinya aja. Dari tempatnya dia ke bandara dan dari bandara ke rumahnya rumahnya atau rumah orang tuanya di kampung itu, di Kalimantan tadi. Seperti itu. Ya, ada salah satu jemaah berkisah, Ustaz, ada yang ngajuin zakat, dia butuh, ya, dia lagi liburan dari kuliah dia di Mesir, liburan. Qadarullah uang untuk kembali berangkat habis. Ya, ada satu dan lain hal butuh. Dikasih tiket yang dibutuhkan, kata dia sebanyak $1.000 sekian. Dikasih hanya setengahnya, Ustaz. Cari dari tempat yang lain, kata dia. Ini kalau setengahnya sampai Kolombo, antum diturunin di sana. Ya enggak lah, kasih yang penuh. Kalau enggak punya, kalau di masjid tidak ada, bilang tidak ada, tidak cukup dana kami yang terkumpul. Coba cari ke yang lain, ke tempat ambil zakat yang lain. Itu lebih bijak daripada asal berikan saja setengahnya. Kalau dia berobat apalagi? Kebutuhan biayanya mungkin operasi 13 juta, 15 juta. Ya udah kami kasih setengah aja. Tentu dokternya pusing. Ini gimana cara ngobatinnya? Baru dibedah, biaya udah habis. Gimana nggak ditutup gitu? Masya Allah. Haram bagi amil zakat berbuat seperti ini. Masya Allah. Kalau umpamanya seperti sakit tadi, umpamanya ragu Anda dia berbohong, ya suruh dia minta bukti-bukti ke rumah sakit dan kemudian antarkan dan bayarkan di rumah sakit. Kan aman. Ya. Seperti itu. Terkait dengan ini ada pertanyaan, apakah ini juga diperbolehkan untuk guru pendidik Ustaz 3 tahun tidak mudik dan untuk pulang pergi karena keterbatasan mukafa'ah kita berikan zakat untuk bisa bertemu orang tuanya. Ibnu Sabil atau apa maksudnya itu? Untuk apa? Guru pendidik untuk pulang kampung Ustaz, di masa liburan ini.
Tergantung, kalau dia perlu pendidik di sini adalah Ibnu Sabil, Nah. iya Ibnu Sabil. Masya Allah. Tapi kalau dia memang sudah tinggal di sini, ya sudah punya istri di sini, walaupun masih nyewa, pulang kebutuhannya hanyalah sebagai silaturahim. Nah. Ini safar yang mubah. Hmm. Kalau tadi kan dikatakan mu'alif, tidak boleh diberikan orang yang ingin berjalan. Ini sekarang dia ingin berjalan. Kecuali kalau tadi dia aslinya dari Kalimantan atau dari Surabaya atau dari mana yang safar, Kalongan atau dari mana kuliah sementara berada di kota Jakarta, Jabodetabek. Nah. Itu yang Ibnu Sabil. Tapi kalau sudah beranak, beristri di kota Jabodetabek itu dia ingin pulang, berarti dia ingin safar. Ya, tidak sebagai Ibnu Sabil. Nah. Tapi lihat sebagai fakir miskin atau tidak. Nah. Dan lihat kebutuhannya juga, apakah itu sampai kebutuhan pokok atau tidak. Nah. Bagaimana kebutuhan pokok? Umpamanya ayah ibu masih hidup. Sah. Dan sudah berusia agak lanjut. Nah. Dan yang namanya ayah, ibu tentu pengen anaknya pulang. Nah. Sering diteleponin, udah pulang. Tapi waktu itu pandemi selama 3 tahun. Sah. Sekarang sudah endemi, negara sudah membolehkan, dan tidak ada biaya untuk pulang. Dia dengan anak istrinya mau jenguk orang tuanya. Ya lihat, kalau orang tua Anda hanya yang disuruh pulang hanya Anda saja, ya Anda saja yang pulang. Nah. Dan boleh dibayarkan boleh Anda mengajukan untuk mendapatkan zakat dalam hal ini. Tapi kalau ya ibu Anda suruh bawa anak dan istri Anda juga, karena umpamanya kami dengar kemarin istri kamu juga terkena positif. Pengen kami ketemu dia. Ya, anak kamu juga lahir kemarin, belum ketemu orang ayah, kakek sama ibunya, sama neneknya. Itu berarti ada hajah, ada kebutuhan. Boleh ditutupi. Walaupun tidak sampai kebutuhannya darurat. Jazakallah khair, demikian tambahan dari jawaban Ustaz dan sangat jelas. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi yang lain. Barakallahu fiik. Masih kami terima via telepon sebelum kami angkat dari WhatsApp. Baik, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Iya, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ada feedback, Ummu cukup monitor via telepon. Ya, baik. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Ros di Jambi ini Ustaz. Ibu Ros di Jambi. Ahlan, silakan Ummu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang orang yang berhutang nih. Ana mengenal orang yang berhutang yang cukup banyak hutangnya di tempat beliau menitipkan anak pendidikan anaknya. Dia berhutang cukup besar juga tunggakannya gitu. Lalu untuk yang kedua di hutang riba juga ada beliau. Untuk hutang yang lainnya juga ada, mungkin ditotalkan sekitar kurang dari 100 juta sih jumlah total hutangnya. Itu cara Ana untuk menyampaikan ke lembaga zakat apa boleh, caranya bagaimana, apakah dibolehkan atau tidak Ustaz? Menyampaikan ada mustahik yang di Ana kenal gitu untuk agar beliau dapat bantuan untuk melunasi hutang. Dan seperti ini dibolehkan tidak untuk pelunasan hutang seperti ini melalui dana zakat gitu. Itu pertanyaan dari Ana Ustaz. Mohon bantuannya, solusi kalau boleh bagaimana caranya Ana menyampaikan ke lembaga zakat seperti itu Ustaz. Baik, itu saja Ibu Ros pertanyaannya. Ya, demikian. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita simak jawabannya. Kalau Ibu Ros menanyakan, saya mau bayar zakat saya ke dia Ustaz. Ya, itu bagaimana? Mana yang boleh saya bayarkan? Ya lihat orang yang berhutang tadi, apakah untuk kebutuhan pokok atau untuk melebihi kebutuhan pokok. Melebihi kebutuhan pokok walaupun pendidikan, tapi melebihi kebutuhan pokok apa artinya? Ada pilihan sekolah dengan biaya normal. Kan ada yang gratis negeri kan ya. Dan ada juga yang biayanya normal umpamanya. Enggak umpamanya alasannya yang negeri anak saya enggak pakai kerudung, ntar
Dibully. digangguin sama teman-temannya, Ustaz. Saya sengaja biarlah di madrasah agak mahal-mahal dikit. Lebih biarlah berbayar. Yang berbayar ya juga jangan pilih yang terlalu mahal. Nah. Kalau ingin seperti tadi, pilih yang biasa aja. Umpamanya ada SD Islam di daerah atau SMP Islam atau madrasah sanawiyah yang gratis, yang negeri gratis. Yang ini berbayar 200.000 per bulan. Ada yang 1 juta per bulan juga ada. Ya. Yang ada yang ini uang pangkal, yang negeri tidak pakai pangkal, tidak pakai hujung uangnya. Nah. Yang ini uang pangkalnya hanya 500.000. Ada yang uang pangkalnya 40 juta. Ya. Yang 40 juta, yang 20 juta, yang 10 juta uang pangkal tadi jangan ambil dari uang zakat. Kan ada yang dapat pendidikan Islam juga, agama juga, anak-anak Anda di sekolah Islam tadi dengan biaya yang lebih kecil, lebih normal. Sah. Ya. Atau Anda sekolahkan dia di sekolah negeri, sorenya dia Madrasah. ke Pesantren kilas. Bukan sorenya, ya Rumah-rumah Quran. Rumah Quran atau TPA. Nah. Atau TPA. Ada biaya, nah itu bisa diambilkan dari zakat. Yang penting hidupnya bukan untuk poya-poya. Memang untuk makan juga, tapi makannya setiap hari mesti harus daging, kalau enggak mau makan. Ya, ini tentu tidak. Ya, memang untuk kendaraan boleh, itu bagian kebutuhan penting sekarang. Apalagi yang hidup di tempatnya tidak ada kendaraan umum. Ya, tapi juga yang tidak mewah. Nah. Beli motor yang 20 jutaan yang baru atau bekas, jangan. Tapi sekitar 5 juta karena profesinya guru, tempat sekolah dengan rumahnya agak jauh. Kalau angkutan umum ditunggu kadang sering terlambat, itu kasusnya lain. Nah. Bisa dia berhutang untuk itu, ditutupi dengan zakat. Walhasil, baik Anda merekomendasikan atau Anda menyerahkan zakat kepada dia, lihat bagaimana hutangnya dia. Ya. Kalau hutangnya untuk kebutuhan yang memang harus ditutupi, ya kebutuhan sekunder dan primer, itu bisa Anda ajukan. Tapi kalau untuk kebutuhan lux, dia berhutang untuk beli motor yang bagus, yang harga 20 jutaan, ya membeli pakaian yang mahal, sekolah anak yang mahal, ya ini tidak boleh. Tidak sah zakat Anda berikan kepada dia, dan juga tidak boleh Anda ajukan ke lembaga zakat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz. Demikian Ibu Ros ya, di Jambi butuh diverifikasi dengan baik ya penjelasan dari Ustaz, semoga bisa menjadi pencerahan untuk dan juga lembaga-lembaga ambil zakat yang lain. Barakallahu fiik. Kami angkat dari WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zakat mal yang saya haulnya insya Allah Ramadan. Bayar zakatnya insya Allah akan didahulukan Ustaz di bulan Sya'ban. Bagaimana hukumnya? Karena kalau khawatir menunggu haul, ajal menjemput tidak sampai Ramadan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dari Bapak Herman di Jogja. Mendahulukan zakat sebelum temponya bagus. Dan ini sudah dipraktekkan Nabi SAW. Di masa Rasulullah meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk membayar zakatnya 2-3 tahun ke depan. Bila ada kebutuhan, ya. Begitu juga Anda dengan adik, tetangga, kerabat, orang yang sekitar Anda. Anda karena pandemi, Anda sudah berzakat untuk zakat tahun ini 1 kali. Tapi kayaknya masih kurang untuk biaya hidupnya dia. Kalau bersedekah, kayaknya dana Anda untuk bersedekah juga butuh untuk diputar dalam usaha. Ya. Apa yang Anda lakukan? Ini pandemi semoga tidak terulang lagi kan ya? Ya. Maka keluarkan aja zakat sampai 2-3 tahun ke depan. Anda berzakat kemarin, Sya'ban kemarin, umpamanya 10 juta. Tapi dengan 10 juta, kayaknya
adik-adik Anda yang sudah berumah tangga atau tangga-tangga Anda masih susah hidupnya untuk beli beras, beli pokok aja sudah repot. Anda ambil lagi 20, 30, ada 30 juta, niatkan zakat, nanti pada tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, Anda sudah punya simpanan zakat, deposit zakat sebanyak 10 juta. Ya, Anda tahun depan itu ternyata zakat Anda keluar 30, berarti sudah lunas. Andai cuman umpamanya betul 10, berarti ada tabungan lagi 20 juta lagi untuk 2 tahun ke depan. Ya, Andai tahun depan alhamdulillah harta Anda berkembang dan zakat Anda umpamanya 40. Yang sudah Anda keluarkan kan baru 30. Keluarkan lagi 10 lagi sisanya. Insyaallah. Ya, seperti itu. Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar kita di Jogja. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat buat antum dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Kami angkat lagi kembali pertanyaan via WhatsApp dari Abu Sabrina di Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang memiliki emas, Ustaz, seberat 200 gram, Ramadan tahun lalu kemudian dibisniskan sehingga Ramadan tahun ini menjadi 250 gram. Apakah yang dikeluarkan zakatnya yang 200 gram berdasarkan haul atau 250 gram, Ustaz? 250 gram. Kan di awal sudah kita katakan bahwa arbahu tijarah wa nitajus sa'imah hauluhu tabi'un li asli. Bahwasanya laba dari perniagaan itu haulnya bukan bikin haul sendiri, tapi mengikut haul harta induknya. Harta induknya yang tadi 200 gram, kapan? Walaupun pertambahannya menjadi 250 gram itu baru sehari yang lalu. Ya. Tetap dizakatkan juga mengikut haul induknya. Dia tidak buat haul baru lagi. Kecuali harta yang berbeda seperti gaji. Kalau gaji kan nggak ada, induk anak nggak ada. Setiap bulan itu karena kerja sebulan itu. Ya. Itu kalau Anda ingin keluarkan zakatnya di setiap bulannya juga setelah haul dan nisab boleh, tidak ada masalah. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian Abu Sabrina di Jayapura. Semoga menjadi pencerahan buat antum. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bandung, dari Ibu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya memulai dagang 10 bulan yang lalu dengan modal sekitar 5 jutaan. Beliau berdagang 10 bulan yang lalu, modalnya sekitar 5 jutaan. Kapan harus membayar zakatnya? 5 juta tidak sampai nisab. Setelah sampai senilai 85 gram emas atau kalau sekarang rupiah 85 juta. Namanya sekarang 5 juta. Bulan depan naik uang dan barang menjadi 30. 2 bulan depan barang dan uang pas sampai 87 juta. Berarti pada saat sampai 87 juta itulah itu baru menghitung haul. Andai itu dikatakan sekitar 25 Syawal. Berarti 25 Syawal tahun depan dan masih di atas nisab terus. Ketika jatuh tempo, berapapun itu uangnya, itu dikalikan 2,5% atau dibagi 40, hasilnya dibayarkan zakat. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya di Bandung. Semoga menjadi pencerahan dan bermanfaat. Kita angkat kembali dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Abdurrahman. Ustaz, apabila kita memiliki saudara yang memiliki hutang tahunan karena harus menyicil rumah dengan cicilan setiap bulan 5 juta. Apakah boleh dana zakat mal saya berikan kepadanya? Dia saudara yang bukan di bawah tanggung jawab nafkah saya, Ustaz. Kalau utang tahunan, lihat rumah yang dibelinya itu apakah rumah minimal, rumah pertama, atau rumah kedua. Kalau rumah pertama, apakah minimal atau berlebih? Artinya dia mungkin cukup dengan 2 kamar tidur. Tapi yang dia beli dengan 3 kamar tidur. Ya, ini tidak boleh berzakat kepada dia yang berlebihnya, yang kurangnya aja.
Boleh. Kalau dia majukan pembayarannya. Nah, Kalau dia dapat uang, dia anggap utangnya nanti aja, maka jangan berzakat ke dia. jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kembali kami angkat dari Ummu Safira di Jakarta. Saya memperoleh warisan emas sudah mencapai nisab Ustaz, yaitu 100 gram dan juga sudah mencapai haul. Saya menyimpannya untuk tujuan menikahkan anak atau apabila butuh dana, maka atau apabila ada kebutuhan dana. Apakah saya harus menzakatkan emas tersebut Ustaz? Iya. Tetap diwajibkan zakat ya Ummu ya, barakallahu fiik. Demikian pertanyaan kami bisa kami angkat, dan satu pertanyaan terakhir via telepon, silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Papua. Silakan Ummu. Ya, Ustadz izin bertanya. Nah. Beberapa hari yang lalu saya dapat pembagian sharing profit beserta modalnya. Itu kalau dari sisi nisabnya, dari sisi jumlah rupiahnya sudah memenuhi nisab. Tapi kalau saya ingat belum sampai satu tahun. Nah, itu apakah wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dikali modal plus sharing profit itu? Sebentar Ibu. Ibu sharing profit modal kapan Ibu serahkan ke dia? Modalnya sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan. Dan uang ini sebelumnya sudah sampai nisab dengan uang yang lain. Umpamanya Anda serahkan ke dia 50 juta. Anda punya lain tabungan sekitar 40 juta. Berarti sudah nisab pada saat Anda serahkan itu. Yang itu sebelumnya sudah dizakatkan atau belum? Kalau sudah, dia ngikut kepada haul zakat uang itu sebelumnya. Oh begitu. Kalau seperti ini boleh tidak Ustaz, dalam artian kehati-hatian saya karena saya khawatir. Anda lihatlah sekarang ada uang tunai lain atau tidak? Ada, cuma seberapa begitu. Digabungkan dengan uang yang pertama Anda setorkan ke dia, sudah sampai nisab atau tidak? Sudah. Dari awalnya sudah sampai nisab. Kurang nggak sampai. Belum sampai Ummu? Tidak Belum, sampai. baik. Untuk modalnya saja waktu itu tidak sampai. Modalnya yang Anda setorkan tidak sampai, tapi Anda punya uang tabungan kah yang lain untuk menggenapkan nisab atau tidak? Ada. Ada, berarti dia tidak menunggu haul sendiri dia. Haulnya berlanjut. Umpamanya ini Ibu, Ibu berzakat biasanya zakat uang itu setiap bulan kapan? Umpamanya di Rajab, tanggal 5 Rajab umpamanya. Di 5 Rajab Anda berzakat terus. Kemudian ada teman yang butuh tambahan modal usaha. Anda lihat usahanya bagus, orangnya pun profesional dan dia amanah. Anda setorkan uang Anda untuk ikut share modal. Ya. Itu yang ketika Anda share modalkan dan diputarnya, itu tidak buat haul baru. Dia ikut haul awal Anda yang Rajab tadi. Pas ketika umpamanya di Jumadil di 3 bulan sebelum Rajab, di Safar tahun depannya, ya, di Safar tahun depannya diberikan modal dan modal dan laba kepada Anda 60 juta. Apakah dizakatkan ketika di 5 Rajab? Iya. Walaupun itu jaraknya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Cukup dipahami Ibu? Berarti kalau misalkan langsung begitu Ustaz, dalam artian nominalnya berapa ya persisnya? Boleh saya sebutkan angka? Oh, tidak usah ya Ustaz ya? Terserah Ibu. Kan privasi Ibu. Ya nggak usah sih. Baik, insya Allah cukup jelas kaidahnya Ummu ya. Bisa difahami tadi jawabannya. Taib. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair Ummu. Dan ini pertanyaan kami terakhir. Mohon maaf di kesempatan pagi ini Ustaz, silakan ikhtitam. Ya. Semoga di hari-hari yang mulia ini dan kemudian itu lebih mulia lagi dengan kita melaksanakan rukun Islam, kewajiban pada harta kita yang dititipkan Allah kepada kita, ya, kita tunaikan titipan tersebut, kewajiban tersebut dengan mengeluarkan zakat dengan cara yang benar.
Dengan demikian semoga Allah menyempurnakan seluruh ketaatan kita kepadanya dan tidak satu pun dosa yang kita buat baik dalam apapun termasuk dalam harta kita. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.